Alhamdulillahilladzi qad amarna bil ittihadi wal wifaq wa nahana an shiqaqi wan nifaq wa nastaghfiruhu wa natubu ilaihi min su'il af'al wal akhlaq. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man da'a bi da'watihi wa iltazama bi tariqatihi wa ja'ala aqidatan islamiyyah asasan bi fitratihi wal ahkam syar'iyyah masdaran li ahkamih wa miqyasan li a'malih. Pertama-tama, alhamdulillah segala puja dan puji syukur kita senantiasa panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala, Zat Maha Mulia yang telah melimpahkan daripada nikmat-nikmat kepada kita semua. Dan sungguh teman-teman sekalian, nikmat yang paling besar yang telah Allah berikan kepada kita tidak lain dan tidak bukan adalah nikmat iman, adalah nikmat Islam. Kenapa sih bilang begitu? Karena setiap pekan di hari Jumat siang hari sang khatib senantiasa membacakan surah Al-Imran itu ayat 102, wala tamutunna illa wa antum muslimun. Jangan pernah mati kecuali dalam keadaan Islam. Jangan pernah mati kecuali dalam keadaan muslim. Maka artinya iman atau Islam ini adalah harga mati. Yang kedua, tak lupa salawat kita curahkan kepada junjungan Nabi besar kita, Nabi Yuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sosok mulia, panutan mulia yang tidak banding. Dan saya yakin semua yang hadir di sini tak sabar untuk kemudian berjumpa dengan Nabi Muhammad. Dan mudah-mudahan ketika kita berjumpa dengan beliau mengenali daripada wajah-wajah kita, beliau juga mengklaim kita adalah bagian daripada umatnya. Atas kemudian kita berbaris di belakang Nabi Muhammad, kita dituntun untuk memasuki pintu surga yang pertama kali bersama-sama. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah teman-teman semua, pada kesempatan pagi hari ini adalah kali kedua saya bisa membersamai teman-teman semua, dan duduknya saya di sini bukan berarti saya lebih pintar dari teman-teman semua, tapi alhamdulillah saya diamanai untuk sekedar sharing-sharing atas apa yang saya dapat. Nah, sebelum kita mulai acara teman-teman sekalian, perlu teman-teman pahami bahwasanya hadirnya teman-teman semua di acara kali ini adalah sesuatu yang patut disyukuri dan patut kemudian dibanggakan. Kenapa saya bilang hadirnya teman-teman semua ini pada hari ini di jam 9 ini adalah sesuatu yang sangat berharga? Karena teman-teman sekalian, Nabi Muhammad SAW pernah bersabda di dalam sabdanya, "Man yuridillahu bi khairan yufaqihu fid din." Allah Subhanahu wa taala itu kalau udah pengen ada kebaikan pada hambanya, maka Allah itu akan kemudian memahamkan kepada hamba tersebut pemahaman agama. Jadi Allah kalau sudah pengen kebaikan pada diri kita semua ini, maka Allah akan kemudian memudahkan kita untuk mengikuti kajian-kajian. Allah akan memudahkan langkah-langkah kita untuk kemudian memahamkan agama. Dan alhamdulillah, jadi Allah itu mensamadengkan kebaikan itu dengan pemahaman agama, bukan Allah limpahkan harta. Jadi kalau Allah sudah pengen kebaikan pada hambanya, maka hambanya tersebut akan dimudahkan untuk mengkaji Islam. Itu intinya teman-teman sekalian. Bukan Allah kemudian memberi hamba, enggak. Tapi Allah akan Allah akan kemudian memberikan pemahaman agama kepada teman-teman semua. Dan ini pertama teman-teman sekalian. Dan juga tak lupa teman-teman sekalian, salam hormat saya kepada seluruh panitia yang masya Allah telah berkontribusi besar dalam acara kali ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala mengganti dengan yang lebih baik, dan semoga kita semua yang hadir di sini termasuk daripada hadis Nabi Muhammad SAW, wa rajulani tahabbakillah, dan orang-orang yang kemudian saling mencintai karena Allah. Ijtama'a alaihi, kita berkumpul karena Allah. Kita berkumpul pada hari ini karena Allah. Kita ingin kemudian mempelajari bersama-sama mempelajari Islam. Ijtama'a alaihi wa tafarraqu alaihi, dan kita juga berpisah nanti karena Allah. Maka janji Allah adalah yuzilluhumullahu fi zilli yauma la zilla illa zilluh. Akan Allah kemudian memberikan naungan di mana tiada naungan kecuali naungan Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita semua termasuk daripada hadis tersebut. Nah, alhamdulillah teman-teman semua, pada acara pagi hari ini kalau kita akan membahas tema penting, jadi kita akan berbicara tentang pemuda. Nah, sebelumnya teman-teman sekalian, Nabi Muhammad SAW itu kemudian pernah bersabda di dalam hadisnya, "An syababihi fi ma'ablah." Jadi Allah Subhanahu wa taala itu akan kemudian pada hari akhir itu akan kemudian bertanya kepada kita setiap anak-anak muda, "An syababihi fi ma'ablah." Atas masa muda kita, kemana kita menghabiskannya? Apakah kita telah menghabiskan masa muda kita untuk kemudian mengkaji Islam? Apakah kita kemudian menghabiskan masa muda kita di dalam jalan Allah? Apakah kemudian masa muda kita itu telah diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala? Ini akan kemudian ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah tidak menanya masa baik kita,
Allah tidak bertanya masa tua kita, tapi Allah khusus menanyakan Aisyah di Himatillah atas masa muda kita, untuk apa kita kemudian menghabiskannya. Semua kemudian masa muda kita akan dipertanggungjawabkan. Apakah kemudian kita telah benar-benar berislam? Apakah kemudian kita telah taat kepada Allah Subhanahu Wa Taala, menjauhi dari larangan-larangannya? Ini adalah kemudian ditanya kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan berbicara tentang pemuda teman-teman sekalian, coba kita lihat faktanya. Bagaimana sekarang pemuda-pemuda itu kemudian dirusak oleh orang-orang tua. Mereka orang-orang sana senantiasa kemudian serius dalam kemudian tanda kutip mensiarkan kemudian kemaksiatan. Bagaimana kemudian di luar sana mereka membungkus kemaksiatan itu seakan-akan sangat hebat, sangat kemudian indah. Jadi anak-anak muda zaman sekarang itu ditunjukkan indah bukan di masjid. Anak-anak muda zaman sekarang itu ditunjukkan keindahan justru di tempat-tempat kemaksiatan. Mereka ditunjukkan keindahan di tempat kami misalnya. Mereka ditunjukkan keindahan di tempat-tempat yang maksiat. Dan ini kemudian terjadi. Anak-anak mudanya dirusak. Anak-anak mudanya kemudian di bagaimana caranya mungkin jauh daripada Islam. Dan kita hidup teman-teman sekalian di masa di mana umat Islam itu mengalami kemunduran. Kita hidup di zaman ketika kemudian ada orang yang mengatakan dia mau dibombardir Al-Maidah 51. Kita hidup di zaman ketika kemudian saudara-saudara kita yang ada di Rohingya misalnya, mereka diusir dari tanah kelahirannya. Kita hidup di zaman ketika kemudian saudara-saudara kita di Palestina, mereka kemudian senantiasa mendengar dentuman bom. Anak yang menyaksikan orang tuanya dibunuh di depan matanya sendiri, coba bayangkan. Anaknya melihat orang tuanya dibunuh di hadapannya. Ini kemudian terjadi, umat Islam kemudian diserang. Bahkan di dalam hadis Nabi kemudian pernah menyampaikan di dalam hadisnya akan datang suatu masa di mana umat Islam itu kemudian akan diserbu dari berbagai sisi. Atas kemudian sahabat heran, wa min qillatin nahnu yawma idzin ya Rasulullah. Apakah karena kita umat Islam itu pada saat itu jumlahnya sedikit? Atas kemudian Nabi Muhammad SAW menjawab, bal antum yawma idzin katsir. Tapi antum pada zaman itu jumlahnya sangat banyak. Umat Islam pada saat ini jumlahnya mayoritas, tapi kata Nabi, antum tidak lebih daripada seperti bumi di lautan. Jumlah banyak tidak ada artinya. Ini yang kemudian digambarkan oleh Nabi. Kita mengalami kemunduran. Anak muda yang dirusak dengan 3 hal, 3 F saya mengingatkan. Fun, food, fashion. Pertama food misalnya. Anak-anak muda zaman sekarang itu dirusak dari segi makanan. Kita kemudian disajikan makanan-makanan yang syubhat, tidak jelas kemudian halalnya. Kita dihadirkan makanan-makanan yang kemudian sudah halal tapi belum pasti halal. Bahkan kita dihadirkan dalam minuman-minuman keras. Saya tadi pagi baca berita, ada kemudian data statistik yang membuktikan bahwasanya sekitar 14,4 juta remaja di Indonesia itu mengkonsumsi alkohol. Bayangkan, 14,4 juta anak-anak muda dirusak. Dengan apa? Dengan food dan minuman. Ini terjadi dan ini pun datanya nyata. Anak-anak muda dirusak dengan makanan minuman. Sedangkan di dalam hadis Nabi Muhammad SAW, Nabi pernah bersabda, ada seseorang di badan pasir kemudian keadaannya sedang mencekam. Tadi yang kemudian sedang mencekam, atas kemudian dia berdoa, ya Rabbi, wahai Allah, sang pemeliharaku. Wa ma ta'amuhu haram, kata Nabi, dan makanannya haram. Wa masrabuhu haram, dan yang diminum oleh orang tadi itu haram. Wa malbasuhu haram, dan pakaiannya juga haram. Wa ghudhiya bil haram, dan dia dikenyangkan dengan hal-hal yang haram. Kata Nabi apa? Fa anna yustajabu lahu. Atas bagaimana Allah bakal mengijabahi bagi orang-orang yang kemudian memakan sesuatu yang haram. Atas bagaimana Allah mau mengijabahi doa-doa orang-orang yang kemudian meminum khamar, minum miras. Jadi apa yang kemudian masuk tubuh kita itu sangat berpengaruh dalam pola ketaatan kita. Dan sekarang teman-teman sekalian di luar sana, mereka sangat paham betul bagaimana cara merusak anak-anak muda, maka dia merusak dengan 3 F tadi: food, passion, dan juga kemudian fun, kesenangan. Yang kedua teman-teman sekalian, kita berbahas tentang fun, kesenangan. Dan ini senantiasa dilambangkan dengan pacaran. Di mana teman-teman sekalian, pacaran pada zaman sekarang itu sudah menjadi adat, sudah menjadi budaya. Coba kita lihat, pernah dengar nggak kira-kira? Pas lagi Ramadan, pas lagi kemudian Lebaran, orang tua yang nyeletuk ini, loh, calonnya mana? Kok belum punya pacar? Pernah dengar kan? Dan itu kemudian terjadi. Di mana orang tua zaman sekarang yang terbenak di dalam otak mereka itu, anak muda itu harus pacaran. Padahal teman-teman sekalian, Allah Subhanahu Wa Taala telah jelas di dalam Al-Quran dengan sangat jelas sekali, wala taqrabuz zina. Jangan sekali-kali kalian mendekati zina. Dekat-dekat aja nggak boleh, apalagi dengan zina. Jadi Allah itu mengharamkan zina dengan dalil itu, mengharamkan pacaran dengan dalil itu. Makanya menarik, bagaimana kemudian Imam Ali As-Subuni di dalam manuskrip tafsir yang sangat tentang tafsir
Ketika kemudian beliau menafsirkan daripada ayat wala taqrabu zina, beliau menyampaikan bahwasanya seluruh wasilah yang mendekati zina maka itu juga haram. Jadi pegangan tangan orang yang kemudian bukan mahram itu juga haram. Berbuka itu termasuk haram. Ini yang kemudian dikatakan oleh Syekh Adi As-Sabuni di dalam manuskrip tafsirnya Sofat Tafsir. Maka teman-teman sekalian, ini sekali di mana kemudian sekarang pacaran sudah menjadi budaya. Banyak orang-orang yang kemudian belum tahu bahwa pacaran itu haram. Dan kadang-kadang orang yang pacaran itu kadang-kadang ngeles begini. Loh, saya pacaran itu nggak ngapa-ngapain kok. Nah kalau nggak ngapa-ngapain ngapain pacaran kan gitu. Anak-anak yang mendengar banyak senbat ngelesnya gitu. Padahal kelalakan dan kita soal apa kalau bersihnya dan sekali-kali dengan zina. Dekat-dekat aja nggak boleh tapi dengan zinanya. Maka setiap wasilah yang mendekati zina, entah pacaran atau FWB dan sebagainya, itu semua dikasihkan haram di dalam agama Islam. Yang ketiga teman-teman sekalian, fashion. Anak muda zaman sekarang kemudian dirusak dari fashion. Bagaimana kemudian di luar sana senantiasa kemudian bikin konten. Bahwasanya anak muda yang keren itu kalau anak muda yang buka aurat, yang perempuan misalnya pakai kerudung kemudian diginiin, dadanya kelihatan. Ini semua terjadi. Dan parahnya teman-teman sekalian, perempuan zaman sekarang banyak yang kemudian perempuan zaman sekarang banyak pernah lihat sih perempuan masuk masjid dia pakai kerudung, sholat nutup dari ujung kaki sampai ke ujung rambut semua ditutup. Tapi ketika keluar dari masjid, perempuan malah kemudian buka kaos kaki, buka kerudung. Ketika ditanya, loh kamu kenapa di dalam masjid tutup aurat, di luar masjid tutup aurat? Yang mana mungkin saya di dalam masjid buka aurat lah. Artinya seakan-akan perempuan tadi itu hanya menempati Allah ada di masjid saja. Seakan-akan di luar Allah tidak ada. Jadi ini kemudian terjadi. Perempuan tidak kemudian meyakini Allah melihat. Mereka kemudian hanya menempatkan Allah hanya di masjid saja. Di luar masjid mereka bebas. Dan ini kemudian terjadi. Kita dirusak dengan tiga hal. Fun, fashion. Fun misalnya, sekarang juga kasus kemudian judi online. Banyak sekali yang terjadi. Padahal Allah Subhanahu wa taala jelas di dalam surat Al-Maidah menyatakan bahwasanya yas'alunaka 'anil khamri wal maisir. Kalian bertanya tentang kemudian minuman keras dan juga judi. Qul fihi ma ismun kabir wa manafi'u lin-nas, kata Allah. Sungguh di dalam kemudian judi dan juga kemudian minuman keras ada kemudian ismun kabir, dosa yang sangat besar. Jadi jelas judi online itu adalah sesuatu yang kemudian Allah haramkan. Dan ini kemudian terjadi anak-anak muda yang rusak. Bahkan kemarin di awal kemudian Desember saya dapat berita di TV itu ada anak muda itu ikut judi online sampai kemudian hutangnya gede banget. Ketika hutangnya gede banget, dia nggak bisa bayar, ditagih sana sini. Akhirnya ibunya ngapain? Ibunya masang banner di pinggir jalan jual ginjal, bayangkan. Ini masuk TV. Dan ini kemudian terjadi anak-anak muda dirusak dengan berbagai cara. Maka muncul pertanyaan, kenapa kemudian harus dirusak anak pemuda? Kenapa kemudian pemuda itu yang diserang di luar sana? Karena teman-teman sekalian, berbicara tentang pemuda, maka kita berbicara tentang tonggak peradaban. Berbicara tentang pemuda, maka kita berbicara tentang perubahan-perubahan. Karena sedari dulu teman-teman sekalian, ketika Nabi Muhammad SAW dari umur bayinya sampai kemudian umur 40 tahunnya, Nabi Muhammad membangun reputasi sedemikian rupa sesempurna mungkin. Nabi Muhammad membangun personal branding bagus banget. Sampai-sampai kemudian Anda yang kemudian Kafir Quraisy mempunyai suatu masalah yang dikonsultasikan itu adalah Nabi Muhammad SAW. Nabi Muhammad telah membangun personal branding selama 40 tahun, membangun reputasi sangat baik, bahkan nyaris sempurna, bahkan bisa dibilang sempurna selama 40 tahun. Andai kan kemudian bahkan sampai kemudian Nabi Muhammad SAW itu dipresentasikan sebagai kemudian Al-Amin, orang yang sangat terpercaya. Apabila kemudian ada urusan-urusan maka kemudian diserahkan kepada Nabi Muhammad. Apabila kemudian Kafir Quraisy itu pengen kemudian menyerahkan barang titipannya itu adalah Nabi Muhammad. Karena Nabi Muhammad itu tidak pernah terlisan daripada lisannya semua hal yang dusta. Nabi Muhammad dikenal oleh orang Quraisy itu adalah orang-orang yang sangat amanah. Nah, menariknya teman-teman sekalian, ketika kemudian Nabi Muhammad SAW menginjak di umur 40 tahunnya, turunlah wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Nabi Muhammad SAW menerima kalimat La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Nabi Muhammad mendapatkan kalimat itu. Kemudian Nabi Muhammad SAW mengumpulkan kemudian Kafir Quraisy. Jadi orang-orang di Mekah itu dikumpulkan di masjid. Ketika dikumpulkan, Nabi Muhammad SAW pertama-tama ngetes. Hanya begini, wahai kaumku, apabila aku mengabari kepada kalian
bahwasanya di balik bukit ini akan ada pasukan yang siap menyerang kalian. Apakah kalian percaya? Jawaban orang kafir Quraisy apa? Percayalah. Mana mungkin Nabi Muhammad bohong. Nabi Muhammad kemudian mana percayalah. Mana mungkin Muhammad bohong. Bohongnya adalah api, mereka tidak percaya. Lalu kemudian Nabi Muhammad SAW itu melanjutkan pertanyaan kedua. Beliau menanyakan, bagaimana menurut kalian apabila aku mengatakan bahwasanya aku Rasulullah SAW, aku adalah utusan Allah, apakah kalian percaya? Sontak orang-orang kafir Quraisy itu lantas kemudian bubar, meninggalkan Nabi kemudian difitnah, Nabi kemudian didiskriminasi, Nabi dikatakan kemudian orang gila, Nabi kemudian dikatakan dukun, Nabi kemudian senantiasa kemudian didiskriminasi sampai kemudian bibirnya kemudian keluar dari darah. Bayangkan, Nabi dilecehkan. Padahal Nabi telah membangun reputasi selama 40 tahun, dikenal sedemikian rupa, tapi gara-gara la ilaha illallah Muhammad Rasulullah menyampaikan kebenaran Nabi dicaci maki. Nabi mendakwakan Islam, Nabi kemudian mengorbankan tubuhnya, mengorbankan kemudian jiwanya. Bayangkan, Nabi juga kemudian manusia juga bisa merasakan sedih. Dan ini kemudian terjadi. Maka pertanyaan saya teman-teman sekalian, ketika di kondisi seperti itu, kira-kira siapa yang menerima dakwah Nabi Muhammad SAW? Maka jawabannya tidak lain dan tidak bukan yang menerima dakwah Nabi Muhammad SAW. Ketika Nabi Muhammad kemudian dilecehkan seperti itu, yang menerima adalah anak-anak muda. Makanya menarik bagaimana kemudian Imam Ibnu Katsir di dalam manuskrip tafsirnya, tafsir Ibnu Katsir, ketika menafsirkan ayat innahu fityatun, di dalam tafsirnya begini, beliau menyampaikan, wahum aqbalu lil haqqi minasyuyukh. Dan mereka anak-anak muda itu akbar lil haqqi, lebih gampang menerima kebenaran minasyuyukh daripada orang tua. Wa ahda lis-sabili minal masyayikh, dan lebih gampang kemudian tertunjuk daripada orang tua. Walidzalika kata Imam Ibnu Katsir. Jadi Imam Ibnu Katsir itu pengen menggambarkan bagaimana kemudian pemuda-pemuda itu sifatnya. Jadi pemuda-pemuda itu digambarkan oleh Imam Ibnu Katsir itu akbar lil haqqi, lebih gampang menerima kebenaran. Wa ahda lis-sabili, dan lebih gampang kemudian tertunjuki kebenaran. Terus dilanjutkan oleh Imam Ibnu Katsir di dalam tafsirnya itu, walidzalika kana aksarul mustajibina lillahi wa rasulihi sababan. Oleh karena itu, yang paling banyak yang kemudian menerima daripada dakwah Nabi SAW adalah siapa? Sababan, anak-anak muda. Ini kata Imam Ibnu Katsir di dalam tafsirnya. Jadi anak-anak muda itu adalah yang paling banyak kemudian bentuk dakwah Nabi Muhammad SAW. Masih dilanjutkan di dalam tafsir tersebut, Imam Ibnu Katsir mengatakan wa amal masyayikh min Quraisy, dan ada kemudian orang tua dari kafir Quraisy, fa innahum baqu ala dinihim, orang tuanya pada kekeh, orang tuanya pada ngeyel, fa innahum baqu ala dinihim, mereka tetap kemudian pada agama mereka, wa lam yusallim minhu ila qalil, dan belum masuk Islam dari orang tua kafir Quraisy ila qalil, kecuali sedikit doang. Bayangkan, ketika Nabi kemudian ditolak, ternyata yang menerima dakwah Nabi itu adalah anak-anak muda. Maka saya nggak hiperbola, saya nggak berlebihan apabila mengatakan saham terbesar yang kemudian membentuk dakwah Nabi Muhammad SAW adalah anak-anak muda. Anak-anak muda adalah pemegang peradaban Islam. Andai kemudian anak-anak muda tidak ada, maka saya pastikan Islam itu kemudian tidak ada. Bayangkan, ashabul awwalun, 10 orang yang dijamin masuk surga, 85% adalah anak-anak muda, usianya di bawah 20 tahun dan di atas 20 tahun. Hanya 3 saja yang kemudian di umur 30 tahun ke atas, Abu Bakar, Utsman, dan Umar. Jadi cuma sedikit saja. Saham terbesar yang kemudian membangun peradaban Islam adalah anak-anak muda sedari dulu. Coba kita lihat bagaimana kemudian kita mengamati. Jadi Nabi Muhammad SAW ketika kemudian di Mekah itu, di Madinah itu, pernah kemudian bersabda kepada umatnya. Sabdanya begini, lalu tahanan Konstantinia, sungguh akan taruh Konstantinopel. Balani mana amiruha, sebaik-baik panglima adalah panglima itu. Walani mana jais suzalika jais, kata Nabi. Dan sebaik-baik kemudian pasukan adalah pasukan yang dapat kemudian menaklukkan Konstantinopel. Ketika Nabi Muhammad SAW menyampaikan hal ini di Madinah, maka orang Yahudi terbahak-bahak. Kenapa orang Yahudi terbahak-bahak? Karena pada saat itu umat Islam itu kondisinya masih kecil banget, masih cuma 1 kota. Tapi impiannya itu bisa menaklukkan kota Konstantinopel. Di mana teman-teman sekalian, kalau teman-teman sekalian searching di Google, kota Konstantinopel adalah kota yang paling kuat di sepanjang peradaban manusia. Tapi ketika Nabi Muhammad SAW menyampaikan hadis itu, lantas orang Yahudi tetap terbahak-bahak. Orang Yahudi mengatakan Rasul kita membohong, Rasul kita majnun. Mana mungkin
Orang mungkin umat Islam yang masih kecil ini udah cita-cita bakal kemudian melakukan masa novel. Dan ketika Nabi Muhammad SAW itu menyampaikan hadis itu, Muhammad Al-Fatih belum lahir. Muhammad Al-Fatih lahir 831 tahun setelah kemudian Nabi Muhammad SAW menyampaikan kepada hadis itu. Lantas teman-teman sekalian, ketika kemudian Muhammad Al-Fatih mendengar hadis atau tahanan pasang minyak, akhirnya pada tanggal 29 Mei seorang pemuda di umur ke-21 tahunnya akhirnya kemudian dapat melakukan proses novel atas kemudian Muhammad Al-Fatih bersama para pasukannya akhirnya dapat melakukan proses novel dan masuk ke dalam kota dan kemudian mengatakan bahwasanya Rasul kami tidak pernah bohong. Muhammad Al-Fatih, anak-anak muda 21 tahun, bayangkan sudah bisa menaklukkan kota yang di mana kota ini dikenal kota yang paling kuat di sepanjang peradaban Muslim. Siapa? Anak-anak muda yang dapat melakukan. Akhirnya Muhammad Al-Fatih di umur yang 21 tahun telah menyandang gelar. Lalu kata maksudnya kali ini Amirul Aminullah. Muhammad Al-Fatih adalah orang yang sangat Nabi sebagai sebaik-baik pemimpin di sepanjang dunia. Siapa? Anak-anak muda. Makanya kenapa di luar sana mereka sangat serius untuk kemudian menghasilkan anak-anak muda. Dan sekarang sudah berhasil. Tadi kita kemudian telah membeberkan bagaimana kemudian fakta-fakta yang terjadi sekarang. Anak-anak muda yang dirusak dan itu boleh terjadi. Mereka kemudian dilarikan dengan kemaksiatan. Banyak kemudian ada kasus bunuh diri karena kemudian pinjol dan sebagainya itu terjadi. Maka muncullah kemudian pertanyaan kedua, bagaimana caranya kita sebagai anak-anak muda itu bisa kemudian menjadi pemuda yang tangguh seperti kemudian judul kita pada acara kali ini. Bagaimana kemudian menjadi pemuda yang tangguh, pemuda yang taat? Pertama-tama teman-teman sekalian perlu dipahami. Berbicara tentang pemuda, maka kita berbicara tentang perubahan. Sedari dulu, anak muda itu menempati dua hal yang sangat kontroversial. Jadi di satu sisi, anak muda itu kalau dia dipasang dengan iman yang kuat, anak muda itu tetap Islam, maka insya Allah anak mudanya akan hebat. Tapi kalau anak muda itu sudah jauh dari Islam, maka dipastikan anak muda itu sifatnya akan rusak. Dan ini semua terjadi. Nah, teman-teman sekalian, tips-tips atau cara-cara bagaimana caranya kemudian kita menjadi pemuda yang tangguh, pemuda yang kemudian taat. Yang pertama teman-teman sekalian perlu dipahami bagaimana kita menjadi akidah kita menjadi akidah yang benar. Kita mempunyai kemudian keyakinan. Makanya kenapa di dalam kitab Nizamul Islam bab pertama itu paling iman, jalan kemudian percaya. Jadi kalau mau jadi pemuda yang tangguh, jalan pertama kita harus trust, kita harus kemudian percaya dulu, percaya dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau kita akidah kita belum benar, kita belum meyakini Allah itu Maha Melihat, kita belum meyakini bahwa apa yang Allah sampaikan itu adalah wajib, maka dipastikan kita tidak akan menjadi pemuda yang tangguh. Jadi menjadi pemuda yang tangguh kita harus menyelesaikan tiga pertanyaan terbesar bagi kita. Yang pertama teman-teman sekalian, dari mana asal kita? Pernah bertanya dari mana asal kita? Langsung pernah nggak terbenak di dalam otak kita? Untuk apa sih kita hidup? Apa kemudian kita hidup gitu? Ada sekedar kerja, punya anak, mati gitu aja. Apa kemudian kita hidup itu hanya gitu aja? Dan yang ketiga, pertanyaan ketiga teman-teman sekalian, apakah akan kemana kita setelah mati? Dan teman-teman sekalian, yang harus menjawab tiga pertanyaan ini adalah zat yang maha benar, tidak boleh manusia. Dan saya mempunyai analogi bagus. Jadi pabrik mesin cuci itu dia lebih berhak membuat manual instruction daripada pabrik es krim. Pabrik mesin cuci lebih berhak membuat manual instruction bagaimana cara kerja mesin cuci daripada pabrik es krim. Kenapa? Karena pabrik mesin cuci lebih tahu tentang mesin cuci, maka dia lebih berhak. Begitu kan Allah menciptakan kita, maka Allah lebih berhak kemudian memberikan manual instruction. Bagaimana kemudian prinsip hidup yang harus kita jalani sebagai pemuda? Bagaimana kemudian aturan-aturan Allah yang telah diberikan di dalam Al-Quran? Ini adalah harus datangnya dari Allah. Maka yang menjawab tiga pertanyaan terbesar itu hanya Allah yang berhak. Dan alhamdulillah teman-teman sekalian, di dalam Al-Quran Allah telah menjawab dengan gamblang. Dari mana asal kita? Di dalam kemudian surat Al-Baqarah ayat terakhir Allah telah menyampaikan, wa ma khalaqtul jinna wal insa, dan tidaklah Allah menciptakan jin dan juga manusia. Jadi telah jelas bahwasanya yang menciptakan kita itu adalah Allah. Khalaqtu, Allah telah menciptakan jinna wal insa, Allah menciptakan jin dan juga manusia. Pertanyaan kedua teman-teman sekalian, untuk apa sih kita hidup? Apa hidup kita hanya gini-gini aja, lulus SMP, SMA, kuliah, kerja, nikah, anak, mati hidup? Ternyata Allah Subhanahu Wa Taala kemudian memberikan visi kita di dalam dunia. Jadi hidup kita tidak lain dan tidak bukan adalah untuk beribadah kepada Allah. Dan
Dan itu telah Allah sampaikan di dalam surat Al-Zariyat terakhir, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Dan tidaklah Allah menciptakan manusia dan jin kecuali liya'buduna, untuk kemudian beribadah kepada Allah. Maka tugas kita itu adalah kemudian hidup ini untuk beribadah, bukan yang lain. Kerja kita diniatkan untuk ibadah, makan kita diniatkan untuk ibadah, sholat kita diniatkan untuk ibadah. Lantas keluarga kita telah membaca di setiap sholat kita, inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati. Sesungguhnya sholatku, hidupku dan juga matiku lillah, untuk memuliakan Allah. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillah rabbil alamin, hanya untuk Allah. Hidup aku, matiku dan semua itu hanya untuk Allah. Jadi hidup kita di dunia tidak hanya hanya untuk beribadah kepada Allah. Maka niatkan segala hal kebaikan untuk beribadah kepada Allah. Pertanyaan kedua, teman-teman sekalian, akan kemana kita setelah mati? Maka Allah jawab di dalam surat Al-Baqarah bahwasanya setelah mati kita akan kembali kepada Allah dengan ayat inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sesungguhnya kita akan milik Allah, wa inna ilaihi, dan sesungguhnya kita akan kembali kepada Allah. Jadi setelah mati kita akan menghadap kepada Allah. Maka bekal apa? Maka amalan apa yang kita siapkan untuk menghadap kepada Allah? Pertanyaan saya, bagaimana mungkin kita dapat berdiri tegak di hadapan Allah ketika kita hidup di zaman ketika kemudian agama Islam itu dibacakan? Kita hidup di zaman ketika kemudian pemuda-pemuda mengalami kemudian di berbagai aspek kehidupan. Bagaimana kita menjawab pertanyaan Allah? Wa ansyaba bihi fima ablah, dan atas masa mudamu untuk apa kamu habiskan? Kamu bisa jawab gak? Bagaimana kita bisa berdiri di hadapan Allah ketika kemudian Allah bertanya itu di hadapan kita? Maka sudah tugas kita untuk kemudian yang kedua mengkaji Islam. Jadi tips yang pertama untuk menjadi pemuda yang tangguh adalah benarkan akidah kita, benarkan kemudian iman kita. Kita harus percaya kepada Allah. Kalau sudah selesai perkara akidah, maka yang kedua kaji Islam. Yang kedua, mari kita mengkaji Islam. Yuk ngaji. Kita ngaji bareng-bareng. Kenapa kemudian ngaji itu? Karena teman-teman sekalian, ngaji itu identik dengan referensi. Bicara tentang referensi, maka kita akan berbicara tentang kemudian pola sikap. Coba bayangkan, saya punya analogi bagus. Jadi teman-teman, anak kecil yang dia hidup di lingkungan yang merokok, maka dia akan lebih mudah merokok daripada anak kecil yang tidak pernah kemudian hidup di lingkungan merokok. Contoh lain misalnya, anak kecil yang kemudian senantiasa ditontonkan film horor, maka dia akan lebih mudah untuk takut daripada anak kecil yang sama sekali tidak pernah mempunyai maklumat, tidak pernah mempunyai informasi tentang pocong atau tentang hal-hal yang horor. Maka referensi itu sangat penting. Maka apabila yang masuk ke dalam otak-otak anak muda zaman sekarang, yang masuk kemudian di handphone kita zaman sekarang, ada referensi yang sifatnya negatif, maka teman-teman sekalian, referensi itu bagaimana? Secara tidak langsung akan mempengaruhi pola sikap kita. Kita bisa nonton TikTok, FYP misalnya, ada orang pacaran. Pertamanya mungkin kita punya jijik, pertama mungkin kita yang yakin ini tidak boleh. Tapi lama-lama ada kan kalau kita semakin melompat yang secara galak, referensi yang belum masuk dalam otak kita melalui HP itu akan mempengaruhi daripada pola sikap teman sekalian. Percaya atau percaya itu terjadi. Jadi itu terjadi. Anak-anak muda, karena mereka paham betul anak-anak muda senantiasa membuat otak dengan HP, maka mereka kemudian senantiasa membuat konten-konten yang bersifat negatif. Film-film menjadi manis-manis di Indonesia misalnya. Dan secara tidak langsung referensi ini akan kemudian mempengaruhi pola sikap. Maka penting untuk teman-teman sekalian mengkaji Islam. Jadi syarat pertama untuk menjadi pemuda yang tangguh adalah kemudian selesai dalam perkara akidah, berantakan akidah kita harus trust dulu pada Allah, kita harus percaya dulu pada Allah. Yang kedua, mari kita mengkaji Islam. Ikuti kemudian kajian kita. Mari kemudian kita mau mendengarkan pusat-pusat di depan. Yang kedua adalah mengkaji Islam. Yang ketiga teman-teman sekalian, berdakwah. Jangan mau baik sendiri. Antum taat sendiri jangan mau. Karena Islam itu adalah agama dakwah. Maka kenapa teman-teman sekalian tadi dibacakan oleh salah satu kami kita, Mas siapa tadi? Dakwah. Mas Yahya, Mas Allah. Mas Yahya membacakan surah Al-Imran ayat 110. Itu ayat keren banget. Allah menyampaikan kuntum khairu ummatin ukhrijat lin-nas. Kalian adalah umat yang terbaik. Ta'muruna bil ma'rufi wa tanhauna 'anil munkar. Yang kemudian menyeru daripada kebaikan dan mencegah daripada kemungkaran. Allah Subhanahu wa taala di dalam ayat ini mempredikat kita umat muslim sebagai the best of umat, sebaik-baik umat. Pertanyaan saya, kira-kira umat muslim saat ini umat yang terburuk atau umat yang terbaik? Kira-kira terburuk atau terbaik? Terburuk, betul. Umat Islam mengalami keterpurukan. Tadi kita telah menyebutkan fakta-fakta.
Saudara-saudara kita di Palestina, di Rohingya, dibunuh, diperangi, padahal dia nggak salah sekali. Saudara kita di Rohingya, antum disuruh pindah dari rumah antum, sakit gak? Digusur misalnya, bahkan andai kan alhamdulillah ya, orang tua kita dibunuh di hadapan kita, kira-kira miris gak? Jadi ini terjadi sampai sekarang. Anak-anak kecil menghadapi dengan senapan-senapan tajam, menghadapi kuda-kuda, ini terjadi. Maka bagaimana mungkin kita dapat ketika Allah bertanya kepada kita di hari akhir nanti, andil apa yang antum lakukan pada masa muda antum atas kemudian kondisi umat Islam ketika antum bisa jawab? Maka penting bagi teman-teman saya berdakwah. Di dalam ayat tersebut Allah menyampaikan umat Islam adalah umat yang terbaik. Menarik bagaimana kemudian Profesor Dr. Wahid Zuhairi di dalam Manusia Tafsir dan Tafsir Munir ketika kemudian menafsirkan daripada ayat kuntum khairal ummah, dia menjelaskan begini. Hadhil muqawwimat wal awsaf. Pilar-pilar ini wal awsaf dan sifat-sifat ini minal amri bil ma'ruf, dari amar ma'ruf, wa nahyi 'anil munkar, dan kemudian mencegah daripada kemungkaran, wal imani billah, apa? Dia sababul fadilah. Dia adalah sebab umat muslim dapat dijadikan sebagai umat yang terbaik. Dilanjutkan oleh Profesor Dr. Wahid Zuhairi di dalam Manusia Tafsir tersebut, beliau melanjutkan wala tasbutu li ummati illa bi muhafazatiha, dan tidak akan umat muslim dipredikat sebagai umat yang terbaik illa bi muhafazatiha, kecuali umat muslim kemudian muhafazah, menjaga daripada ala hadhil usul salasah, atas 3 usul tadi, atas 3 sifat tadi, yaitu pertama amar ma'ruf, nahi munkar, dan beriman kepada Allah. Jadi ketika kemudian umat Islam serius dalam 3 ayat, 3 kemudian pilar tadi, 3 sifat tadi, maka umat Islam dapat dijadikan sebagai umat yang terbaik. Coba kita lihat pada fakta yang teman-teman sekalian. Di bulan Ramadan, kira-kira sering nggak teman-teman sekalian mendengar satu ayat, ini ayat laris banget, ayat yang senantiasa kemudian dibacakan oleh ustaz-ustaz, bunyinya begini. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam. Padahal kan senantiasa kemudian diulang-ulang di bulan Ramadan. Tapi coba bayangkan, ada pun ayat yang mirip bunyinya, bentuknya sama, masih di surat yang sama, beda kemudian 5 ayat saja mundur ke belakang, bunyinya ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus qisas. Wahai orang-orang yang beriman, ditetapkan atas kalian syariat kisos. Coba bayangkan, orang-orang dari kita itu kemudian belum serius dalam amar ma'ruf nahi munkar. Mereka hanya menyampaikan Islam setengah saja. Mereka hanya menyampaikan Islam rukun Islam saja. Yang terbenak di dalam umat Islam saat ini bahwasanya Islam itu hanya sholat, puasa, zakat. Padahal teman-teman sekalian, Islam adalah agama yang sempurna. Allah sampaikan di dalam Al-Quran, ayo kamu lakukan dinakum, buat Islam ayat dunia mati. Kalau di dalam Islam tadi, Islam kata Allah adalah agama yang sempurna. Di dalamnya seluruh aspek kehidupan itu ada aturan. Dari antum bangun tidur sampai antum tidur lagi itu ada aturan-aturannya. Dan aturan-aturan itu sifatnya wahyu, pasti benar mutlak. Aturan itu adalah kitab yang sangat keren sekali. Kenapa saya bilang aturan kitab yang sangat keren sekali? Karena Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Al-Baqarah awal-awal mengklaim bahwasanya Al-Quran adalah dzalika kitab la raiba fihi. Ini kitab Al-Quran adalah kitab yang la raiba fihi, tidak ada keraguan di dalamnya, kebenarannya terjamin 100%. Kerennya adalah ketika Allah mengklaim Al-Quran adalah kitab yang sangat mudah terpercaya, di ayat selanjutnya Allah menantang. Jadi di satu sisi Allah mengklaim, Allah juga menantang. Fa in kuntum fi raibin mimma nazzalna 'ala 'abdina, fa in kuntum fi raibin mimma nazzalna 'ala 'abdina fa'tu bi suratin min mislihi. Allah menantang, andaikan kemudian ada orang-orang yang ragu tentang Al-Quran, ada orang-orang yang tidak percaya tentang kebenaran Al-Quran, fa'tu bi suratin min mislihi. Maka coba, kalau berarti datangkan satu surat aja, gak usah ratusan surat, satu surat aja datangkan seperti semisal Al-Quran. Dari zaman dahulu sampai sekarang tidak ada orang-orang yang bisa menyerupai Al-Quran. Al-Quran adalah kitab yang sangat suci dan kebenaran terbukti 100%. Nah, berbicara tentang dakwah teman-teman sekalian, masih dilanjutkan di dalam kitab Mawsu'ah Fiqhiyah Kuwaitiyah yang dikarang oleh Masyayikh dari Kuwait. Ad-da'watu ila Allah Ta'ala mukallafun biha kullu muslimin wa muslimat. Dakwah kepada Allah Subhanahu wa taala itu dibebankan kulli muslimin wa muslimat. Jadi dakwah itu adalah kewajiban bagi muslim laki-laki
juga muslim perempuan. Tidak hanya ustaz-ustaz saja. Dakwah bukan milik para kiai-kiai saja. Dakwah bukan milik dari para ustaz-ustaz saja. Dakwah bukan milik para ulama-ulama saja. Tapi dakwah adalah milik semua orang yang mengakui bahwasanya dia mencintai Allah dan Rasulnya. Ketika kita tulis Islam, maka kita wajib berdakwah. Kalau antum mengakui antum cinta Nabi dan antum cinta Allah, maka antum wajib berdakwah. Karena dakwah adalah konsekuensi, bukan pilihan. Jadi kita nggak bisa memilih aku mau dakwah, nggak bisa. Dakwah itu adalah konsekuensi. Kalau antum mengatakan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, di saat itu pula antum wajib berdakwah. Karena kata ulama fikih tadi, ada orang yang Allah Taala bukan dia belum muslim. Masih dilanjutkan oleh kemudian ulama tadi, ulama menyampaikan bahwasanya falaisat khasatan bil ulama, kata di dalam manuskrip tadi Mausu'ah Fiqhiyah Qaidiyah di sini disebutkan falaisat khasatan bil ulama. Karena dakwah ini falaisat khasah, tidak dikhususkan bil ulama kepada para ulama-ulama saja. Jadi dakwah ini bukan milik para ulama-ulama saja. Yang ngomong bukan saya, yang ngomong para ulama. Dakwah ini milik semua orang. Dan kadang-kadang anak-anak muda zaman sekarang itu kalau dakwah minder. Kadang-kadang minder, dia kira gini. Ilmu saya masih kurang. Saya aja lulusan SMP, saya lulusan SMA, bagaimana saya mau berdakwah? Apa yang kemudian saya bisa lakukan nanti dalam berdakwah? Jangan minder dulu. Kenapa? Kata ulama di dalam kitab Mausu'ah Fiqhiyah Qaidiyah, ulama menyampaikan bahwasanya wala yustaratu lidzalika atabahu fil ilmi, dan tidak disyaratkan dalam ranah dakwah ini atabahu fil ilmi untuk kemudian kita menjalani ilmu agama dijamini aksami dengan segala macamnya. Wa inna ma yanbaghi an yakuna da'i aliman bima yaqulu, dan sesungguhnya tidak lain hanya harus bagi orang yang berdakwah dia mengetahui apa yang kemudian harus disampaikan. Jadi jelas ya, kata ulama jangan minder. Ranah dakwah ini tidak mengharuskan Anda minta. Masa sih kita harus bergerak LCM untuk sekedar mengatakan bahwa zina itu haram? Masa sih kita harus lulusan S1, S2, S3 untuk sekedar mengatakan bahwa riba itu haram, bahwa judi online itu haram? Enggak harus minta dulu untuk berdakwah. Karena kata ulama jelas wala yustaratu lidzalika atabahu fil ilmi, dan tidak disyaratkan dalam ranah dakwah ini untuk kemudian mendalami ilmu agama dijamin aksami dengan segala macamnya. Jadi dakwah ini tidak mengharuskan Anda pintar. Dakwah hanya mengharuskan Anda kemudian paham. Anda paham apa yang disampaikan, maka sampaikan. Maka kenapa kata Nabi Muhammad SAW dari wani walau ayat, sampaikan dari itu walaupun satu ayat saja. Sampaikan satu ayat ke teman kita. Kita punya HP misalnya, punya Instagram, kita share kemudian video-video dakwah, itu adalah termasuk dari bagian dari dakwah. Allah telah mencatat antum ada bagian dari dakwah di dakwah. Antum telah andil di dalam agama Allah. Sekedar kemudian repost. Itu kajian misalnya repost. Ada kemudian anak muda yang tahu, oh ternyata di sana ada kajian, harus kemudian mengikuti. Kita kemudian ada tulisan-tulisan yang bermanfaat, kita kemudian men-share di WA misalnya. Cuma sebenarnya story itu adalah menjadi bagian daripada dakwah. Bahkan teman-teman sekalian, ulama itu berkonsensus di dalam kitab fikih itu, bahwasanya dakwah itu ada namanya dakwah bil hay'ah, dakwah dengan keadaan. Jadi teman-teman sekalian memakai hijab menutup aurat secara sempurna itu termasuk adalah bagian daripada dakwah. Karena itu adalah termasuk daripada klasifikasi dakwah bil hay'ah. Saya pakai celana panjang misalnya, saya menutup aurat itu termasuk bagian daripada dakwah. Dan teman-teman sekalian, dalam ranah dakwah ini teman-teman sekalian jangan kehabisan cara untuk berdakwah. Kenapa saya bilang begitu? Di dalam kemudian kita Mausu'ah Fiqhiyah Qaidiyah, ulama kemudian berkonsensus bahwasanya wasailul dakwah mutanawiyah, kata ulama. Wasilah dakwah itu mutanawiyah, macam-macam. Fakullu wasilatin, maka setiap kemudian wasilah usaha dua kaki ada di dakwah yang kemudian wasilah tadi dapat kemudian membantu untuk mensukseskan ranah dakwah ini. Yumkinu ittikhadhuha ala takun muharramatan syar'an. Maka boleh kita mengambilnya, yumkinu ittikhadhuha, boleh kita memanfaatkannya dalam takun muharramatan syar'an. Selama wasilah tadi tidak haram. Contoh misalnya gini, HP ini bisa menjadi wasilah. Kan kata ulama tadi jelas ya. Wasilah dakwah bukan nawiyah. Wasilah dakwah itu macam-macam. Enggak cuma harus saya berdiri di depan masjid. Enggak harus saya kemudian ada di podium. Enggak harus kemudian saya mengisi acara. Tapi wasilah dakwah itu mutanawiyah, kata para ulama, macam-macam. Bisa dengan HP,
bisa dengan kamera tuh, bisa kemudian dengan laptop, bisa kemudian dengan pakaian. Bagaimana kemudian kita menunjukkan pakaian yang harus dipakai oleh muslimah misalnya? Bagaimana kemudian seorang laki-laki memakai pakaian yang menutup aurat? Itu termasuk ada bagian dari dakwah. Maka jangan minder. Dan teman-teman sekalian, andai kan teman-teman yang berdakwah itu jangan takut untuk tidak diterima. Kadang-kadang orang begini, pernah ada yang kemudian tanya kepada saya begini, Mas, teman saya hampir kemudian zina, teman saya hampir kemudian minum khamar, gimana cara dakwah? Teman saya nanya gitu. Lantas saya jawab begini, lah, antum kalau mendakwah dakwah saja. Perkara diterima atau tidak diterima itu urusan lain. Sekelas Nabi Muhammad loh, dakwah ditolak sampai kemudian dilempar batu, itu sekelas Nabi. Apalagi kita bukan sesiapa, jadi dakwah jangan baper. Kalau kita dakwah, kita ditolak, kita dikatakan sok suci, kita dikatakan salah, jangan takut. Karena dakwah itu adalah urusan kita dengan Allah, bukan dengan manusia. Kita dakwah karena manusia, tapi kita dakwah karena Allah Subhanahu Wa Taala. Maka cacian atau kemudian sindiran dari teman-teman kita itu tidak menjadikan kita berhenti dalam berdakwah. Kenapa? Karena urusan dakwah adalah urusan tentang Allah kepada kita, bukan kita kepada manusia. Tidak harus kita benar semua itu teman-teman sekalian. Dan teman-teman sekalian, kalau kita takut kemudian tidak diterima, padahal teman-teman sekalian, yang Allah wajibkan itu hanya menyampaikan, bukan diterima. Yang Allah wajibkan hanya nge-share kebaikan, bukan diterima. Yang Allah wajibkan hanya menyampaikan. Misalnya teman kita begini, teman kita istilah pacaran, yang wajib kita lakukan adalah edukasi. Bagaimana kemudian kita caranya untuk menyampaikan pacaran itu haram? Pelan-pelan, jangan kemudian kita kasar. Dakwah itu harus dengan lembut. Makanya saya punya analogi bagus, bahwasanya Islam itu teman-teman sekalian bagaikan mutiara. Islam itu bagaikan mutiara. Andai kan kemudian kita memberi mutiara itu dengan cara dibanting ke matanya, kira-kira orangnya marah atau enggak? Marah. Maka Islam juga begitu. Memberinya harus dengan cara yang indah. Tidak boleh kita kemudian ujuk-ujuk. Ada orang yang kemudian minum khamar, wah pernah kalau haram nggak boleh. Wah kita dan sebagainya nggak boleh. Dan begitu. Bagaimana kita diterima kalau dakwah kita dengan cara kita lembut? Sedangkan Nabi Muhammad SAW ini harus kita pahami. Dan teman-teman sekalian, kalau kita takut belum ditolak, padahal teman-teman sekalian, tadi saya sampaikan, kita dakwah itu wajib hanya menyampaikan, bukan diterima. Sama kayak kita Allah mewajibkan kepada kita belajar, bukan pintar. Yang Allah wajibkan kepada kita itu tolabul ilm, belajar, bukan pintar. Kita tidak dituntut untuk menjadi pintar, tapi kita dituntut untuk belajar. Dalam rangka dakwah juga begitu. Yang Allah wajibkan kepada kita hanya menyampaikan, bukan diterima atau tidak diterima. Sekelas Nabi ditolak, apalagi sekelas kita. Jadi kalau dakwah jangan baper teman-teman sekalian. Dakwah dakwah saja. Urusan diterima atau diterima itu urusan lain. Yang penting kita telah selesai urusan kita dengan Allah. Kita nanti bisa menjadi bersaksi, wahai Allah, dahulu saya kemudian telah berkontribusi besar dalam dakwah, dan kemudian saya tidak kemudian memperdulikan apa yang kemudian saya diterima atau tidak diterima. Yang penting saya sudah dakwah. Ini teman-teman sekalian. Jadi dakwah adalah hal yang wajib, bukan pilihan. Dimana kita teman-teman bisa memilih, bukan. Dakwah adalah konsekuensi kalau antum mengaku Islam. Kalau kita teman-teman sekalian mengaku umat Nabi, maka teman-teman sekalian wajib berdakwah. Berdakwah adalah konsekuensi ketika kita mencintai Allah dan Rasulnya. Nah, teman-teman sekalian, saya kasih ceritanya keren banget. Di mana cerita ini bisa buat teman-teman sekalian nggak minder. Di dalam pembelajaran Al-Quran, Allah memberikan sebuah kisah yang sangat hebat. Pernah dengar kan? Namanya kisah Ashabul Kahfi. Mereka adalah anak-anak muda. Bagaimana kemudian Allah Subhanahu Wa Taala mengabadikan anak-anak muda? Innahum fityatun amanu bi rabbihim. Mereka adalah pemuda-pemuda, bukan orang tua. Kita semua pemuda-pemuda. Amanu bi rabbihim. Mereka beriman kepada Allah. Wa zidnahum huda. Dan Allah limpahkan daripada yang muda. Ya, penting banget teman-teman. Allah kemudian menyampaikan pemuda-pemuda tadi itu adalah amanu bi rabbihim. Modal mereka hanyalah iman. Mereka bukan ulama, pemuda Ashabul Kahfi, dia bukan lulusan S1, S2, S3. Modal dia cuma iman, dia bukan ustaz, dia bukan kemudian ulama, dia bukan lulusan Al-Azhar, tapi modal dia hanya kemudian amanu bi rabbihim, dia hanya beriman kepada Allah, wa zidnahum huda, dan Allah melimpahkan daripadanya huda, petunjuk. Wa rabbana ala qulubihim idham wa qalu rabbuna rabbus samawati wal ardh. Dan Allah Subhanahu wa taala ketika anak-anak muda sudah beriman kepada Allah, aman bi rabbihim, maka yang kedua, episode kedua adalah wa zidnahum huda. Misalnya teman-teman semuanya akan kemudian ditunjuki,
Akan kemudian Allah minta kepada kita semua mudah untuk Allah akan menguati langkah-langkah kita. Dan ini adalah janji Allah di surat Muhammad. Allah menyampaikan di surat Muhammad, ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha yahsurkum wa yusabbit aqdamakum. Wahai orang-orang yang beriman, andaikan kamu mau menolong agama Allah, andaikan teman-teman semua mau berdakwah di jalan Allah Subhanahu wa taala, mulai dari hal yang kecil, maka niscaya Allah Subhanahu wa taala akan menjadikan cukup. Allah akan menolong kita semua yang mau bukan manusia, yang mau langsung sekelas Tuhan, mau langsung Allah. Wa yusabbit aqdamakum, dan Allah akan mengokohkan langkah-langkah kita. Jadi andaikan nanti habis itu kita berdakwah, kita kemudian menyampaikan Islam ke lainnya, dan kita mendapat kajian-kajian, insya Allah janji Allah itu adalah Allah akan kemudian menolong teman-teman sekalian. Dan itu Allah abadikan di dalam surat Muhammad, bahwasanya Allah menolong orang-orang yang mau menolong agama Allah. Nah, teman-teman sekalian, masih dilanjutkan di dalam kisah Ashabul Kahfi tadi. Wa rabbana ala qulubihim. Allah akan mengingatkan hati-hati pemuda-pemuda yang kemudian beriman kepada Allah. Allah akan ingatkan hati-hati mereka. Allah akan kumpulkan mereka. Wa rabbana ala qulubihim ilqamu, tatkala mereka menyampaikan kebenaran, tatkala mereka berdiri, itu faqalu rabbuna rabbus samawati wal ardh. Pemuda Ashabul Kahfi itu menyampaikan kebenaran bukan di hadapan orang lain. Pemuda Ashabul Kahfi tadi yang Allah abadikan di dalam surat Ashabul Kahfi menyampaikan kebenaran di hadapan raja diktator. Yang kita paham betul, apabila kita berdakwah kepada raja diktator, raja ekonomis, kita paham betul ancamannya bukan lagi baper, ancaman lagi bukan bully, tapi ancaman adalah nyawa. Ancaman yang bukan harta, ancaman bukan kita susah nyari kerja, tapi ancaman adalah nyawa. Dan ini dilakukan oleh anak-anak muda, pemuda Ashabul Kahfi. Kisah ini menjadi kisah yang Nabi Muhammad SAW menyebutkan kepada seluruh umat Islam untuk senantiasa membacakannya di hari Jumat. Bayangkan, kisah anak-anak muda diulang-ulang jutaan manusia, jutaan kemudian umat Islam senantiasa mengulang tentang anak-anak muda sekali. Walaupun anak-anak muda itu kamu lakukan lalu sama orang Ashabul Kahfi tadi menghadap langsung berdiri di hadapan kemudian raja-raja, presiden dan misalnya. Tapi ini kerajaan-kerajaan itu diktator, betis banget, main tangan, main pisau, main pedang, dan dia tadi menyampaikan kebenaran. Lantas ketika yang tersebut akhirnya pemuda Ashabul Kahfi dikejar-kejar sampai kemudian terbawa Ashabul Kahfi. Dan Allah senantiasa mengganti dengan yang lebih baik bagi orang-orang yang mau bersabar di dalam jalan taat, di dalam jalan kemudian dakwah. Maka akhirnya pemuda Ashabul Kahfi Allah selamatkan di dalam gua. Allah tidurkan selama 300 hari, 300 tahun, 300 hari. Bayangkan, pemuda Ashabul Kahfi ini Allah kemudian tidurkan di dalam gua Ashabul Kahfi selama kemudian lama banget. Ini adalah bentuk daripada Allah telah menolong bagi hamba-hamba yang mau kemudian berdakwah. Maka teman-teman sekalian, terakhir teman-teman sekalian, mari kemudian kita ambil hati di dalam jalan dakwah, karena dakwah itu adalah share your happiness, berbagi kebahagiaan kita bagi orang lain. Karena kita merasa indahnya ketika sujud, kita merasa indahnya bagaimana ketika kita menyembah Rabb yang memberi hak, kita merasa indahnya dalam kemudian kata, maka kita ketika boleh kemudian merasakan sendiri. Maka mari kemudian kita share your happiness, berbagi kebahagiaan kita dengan orang lain. Karena kita cinta kepada Allah. Ketika kita cinta kepada Allah, kita cinta kepada manusia. Kita nggak pengen teman-teman kita di SMP kita, teman-teman kita di SMA kita kemudian terjerumus kepada hal-hal maksiat, maka kita berdakwah. Ketika kita mencintai Allah, maka kita mencintai hambanya. Ketika kita mencintai hambanya, maka cara daripada mencintai itu adalah menjaganya daripada murka Allah. Jadi teman-teman sekalian, menarik bagaimana teman-teman sekalian orang-orang yang pacaran itu, teman-teman sekalian, itu saya katakan bullshit. Orang-orang yang pacaran itu sangat dusta. Kenapa? Dia mengatakan ada misi dan sebagainya. Mereka mengatakan aku mencintaimu, tapi di waktu yang sama justru dia mengajak orang yang dicintainya ke dalam kota Allah. Baik. Dia mau aku cinta kamu, tapi di waktu yang sama dia malah menggiring perempuan tadi ke dalam neraka Allah. Apakah ini mungkin disebut cinta? Kan tidak. Padahal teman-teman sekalian, hakikat daripada cinta tidak lain dan tidak bukan adalah menjaga orang yang kita cintainya dari mara bahaya. Ketika kita mencintai seseorang, maka kita tidak menjerumuskan kepada orang yang kasihan. Maka orang-orang yang pacaran, seluruh jutaan orang pacaran pada saat ini itu semua dusta. Dia mengatakan cinta kepada Allah, tapi di waktu yang sama cowoknya malah ajak memberi kepada Allah. Padahal Allah jelas mengatakan orang itu bermusik, jangan bermusik, malah ngajak hal-hal yang haram.
pada cinta itu adalah bentuk daripada penjagaan. Coba kita lihat bagaimana kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala ketika mencintai daripada Nabi Muhammad. Jadi dulu Nabi Muhammad itu pernah diajak ke hiburan malam. Ketika Nabi Muhammad SAW diajak nonton hiburan malam, maka Allah kemudian mencintai Nabi Muhammad atas kemudian Nabi Muhammad dipaksa tidur oleh Allah. Itu adalah bentuk daripada cinta. Hakikat cinta adalah menjaga daripada apa yang dicintai, menjaga daripada muka Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka kalau antum benar-benar cinta kepada seorang, halal kamu, bukan boleh ngajak kepada yang haram. Kalau antum udah ngajak haram, di waktu yang sama antum orang mungkin ngajak sengsara itu di dunia, tapi di akhirat bayangkan. Maka orang-orang pacaran itu setiap hari, omongannya itu setiap pagi itu ayo itu semua dusta. Dan itu yang terjadi. Bentuk cinta itu adalah menjaga. Bagaimana kemudian Ummu Kulsum, seorang ibu perempuan, ketika kemudian Nabi Muhammad SAW berperang, lantas ketika Ummu Kulsum itu menjadi bodyguard, menjadi tameng bagi kemudian Nabi Muhammad punya pasang badan, Ummu Kulsum punya pasang badan, sampai kemudian di belakang Ummu Kulsum itu banyak kemudian sabetan yang berjalan. Ini adalah bentuk cinta. Bentuk cinta adalah menjaga, bukan mengajak daripada kemaksiatan. Jadi pesan saya teman-teman sekalian, yang pertama, mari kemudian kita mengkaji Islam lebih dalam lagi. Mari kemudian kita ikuti kajian-kajian, karena ini akan kemudian sangat penting sekali untuk teman-teman hadapi daripada kehidupan, agar teman-teman kemudian tidak terjerumus kepada hal yang maksiat, agar kemudian teman-teman tidak terjerumus kepada hal yang dari Allah mengait. Maka mari ngaji agar kita tahu mana yang harus kita jalani dan mana yang harus kita jalani. Kuncinya adalah yuk ngaji. Dan terakhir teman-teman sekalian, ketika kita sudah mengkaji Islam, yang terakhir adalah berdakwah. Siap. Bosan pinter. Dakwah itu tidak mengharuskan kita minta. Tadi sudah kita bahaskan. Dakwah itu tidak mengharuskan kita diterima. Dan jalan dakwah ini memang masih panjang dan terjal. Memang jalan dakwah ini sangat sulit sekali. Nabi juga begitu. Nabi itu juga kemudian mengalami kemudian tolakan-tolakan. Dan Nabi penolakannya itu bukan sekedar sindiran doang, tapi penolakan Nabi sampai kemudian batu, sampai kemudian ngomong, kemudian bertanya. Itu sekelas Nabi. Kalau kita cuma sekedar omongan soal ini loh, sok suci loh, masa kita nggak kuat sih? Sekelas Nabi loh, orang yang sangat mulia. Padahal Nabi itu lebih berhak untuk kemudian aman-aman saja daripada kita. Tapi Nabi Muhammad itu mengalami semua. Demi apa? Demi menyebarkan agama Islam. Masa kita sih merasa pantas? Apakah kita merasa pantas ketika kita menghadap Nabi tapi kita tidak berdakwah? Sedangkan Allah Subhanahu wa Ta'ala telah mewajibkan kepada kita untuk berdakwah. Dan Nabi Muhammad SAW di dalam hadis yang pernah menyampaikan, "Man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu bi yadihi." Barang siapa di antara kita melihat suatu kemungkaran, falyughayyirhu bi yadihi, maka ubahlah dengan tangannya. Fa in lam yastati, maka kalau kita sudah tidak bisa mengubah dengan tangan kita, falyughayyirhu bi lisanihi, maka ubahlah dengan lisan kita. Fa'ilam yastati, kalau kita sudah nggak bisa mengubah suatu kemungkaran menjadi kebaikan, maka dengan hati kita. Jadi Nabi SAW itu memberitakan kepada kita, kalau kita melihat kemaksiatan di hadapan kita melihat secara langsung di depan mata kita, ada seperti kita yang pacaran misalnya, maka ubahlah dengan tangan kita. Kita tarik, jangan pacaran. Kalau teman kita yang mau minum koper, mau minuman miras misalnya, kita tarik kemudian botolnya, jangan sampai menjadi itu. Itu adalah perintah Nabi Muhammad. Kalau kita kemudian tidak mampu dengan tangan, kita takut dengan orangnya misalnya, orang yang badannya besar, orang yang kambing kita, kelas kita, orang yang kemudian sekelas orang tua kita tidak mampu dengan tangan kita, ada cara opsi kedua. Apa opsi kedua? Babi lisanin, maka dengan lisan. Dengan lisan kita sampaikan itu adalah sesuatu yang haram, jangan didekati. Allah nanti akan mengubah dengan lisan kita. Tapi kalau kita sudah takut juga dengan lisan, kita tidak bisa kemudian mengubah dengan lisan kita. Cara yang terakhir adalah babi kolbi, maka dengan kemudian hati. Yang dimaksud dengan hati teman-teman saya, mengubah kemungkaran dengan hati adalah kita tidak boleh kemudian berbohong. Kita tidak boleh kemudian nerima biasa-biasa aja. Tidak boleh di dalam hati kita ketika kita melihat suatu kemungkaran kita biasa-biasa aja, tidak boleh. Kata Nabi, babi kolbi, maka ubahlah dengan kemudian hatinya. Ini yang boleh dijelaskan oleh di dalam kitab Syarah Imam Nawawi. Menjelaskan bahwasanya yang dimaksud mengubah suatu kemungkaran dengan hati adalah dengan kita tidak punya respect di hati kita terhadap kemungkaran. Kita melihat orang pacaran itu nggak boleh di dalam hati kita biasanya nggak boleh. Harus ada rasa nggak suka. Itu yang Allah wajibkan kepada kita.
Jadi kalau kita lihat teman kita maksiat, jangan sampai di hati kita itu tenang-tenang, jangan sampai. Perlu dipertanyakan kalau di dalam hati kita, masa ada mana-mana perlu ditanyakan. Dan mungkin teman-teman sekalian yang bisa saya sampaikan, kalau yang mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.